Perkenalkan, nama saya Monika Putri Dinanti dari kelas 11 MIPA 1, nomor urut 21. Dan ini adalah guru kimia kami, yaitu Pak Irwan Rianto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 21, yaitu perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar dengan judul pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari kelompok Trinity tersebut adalah seorang siswi sedang melakukan A. Membandingkan kedua botol, B. Mengukur ketinggian air, C. Menangkap gas oksigen, D. Menangkap gas etuna, dan E. Menangkap gas karbon dioksida. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa dilakukan setelah memasukkan karbit ke dalam dua botol tersebut. Dan botol 1 ditunggu sampai 1/2 ukuran botol, botol 2 ditunggu sampai ukuran 1/4 ukuran botol, dan jawaban yang tepat adalah yang D, menangkap gas etuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinola Putri Celika, absen 34. Di sini saya akan membahas soal PTS nomor 34. Perhatikan kesimpulan percobaan kimia berikut. Nah, di sini ada gambar kesimpulan dari percobaan asam basa. Pernyataan yang sesuai dengan kesimpulan tersebut adalah yang A. Asam sulfat merupakan jenis asam lemah. Nah, pada kesimpulan jelas tertulis bahwa asam sulfat memiliki sifat korosif yang kuat. Jadi A jawabannya salah. B. Buah naga sangatlah ideal untuk indikator asam basa. Pada kesimpulan jelas bahwa buah naga tidak mengalami perubahan warna yang jelas. Jadi jawaban yang B salah. C. Mendeteksi larutan selalu dengan indikator alami. Jawabannya salah karena bisa menggunakan indikator buatan. Yang D. Kertas lakmus dapat dibuat melalui proses fotosintesis. Nah, pada percobaan ini tidak menggunakan kertas lakmus yang dari hasil fotosintesis. Jadi jawabannya salah. Yang E. Ubi ungu tepat untuk digunakan sebagai indikator. Nah, pada kesimpulan jelas tertulis bahwa ubi ungu menjadi indikator yang kuat karena mengalami perubahan warna yang jelas. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas nomor soal 33 yang soal sebagai berikut. Berdasarkan gambar percobaan seorang siswa, air rebusan kol ungu dituangkan memutih awalnya. Jawabannya adalah E, berwarna kebiruan dan akhirnya berwarna putih keruh. Mengapa jawabannya demikian? Dikarenakan rebusan air kol ungu awalnya berwarna kebiruan. Ketika dituangkan pemutih, air rebusan kol ungu bereaksi hingga menghasilkan berwarna putih keruh. Itu menunjukkan bahwa pemutih memiliki pH tinggi atau bisa disebut dengan basah. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu soal PTS Kimia semester genap. Yuk disimak videonya. Menurut teori asam basa Lewis, sifat H2O dalam reaksi H2O ditambah CO2 menghasilkan reaksi H2CO3 adalah A. Netral, B. Basah konjugasi, C. Asam konjugasi, D. Basah, E. Asam. Kira-kira jawabannya apa ya? Mau tahu? Yuk simak pembahasannya. Menurut perkembangan, terdapat 3 teori asam basa, yaitu A. Teori asam basa menurut Arrhenius, B. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, C. Asam basa menurut Lewis. Teori asam basa menurut Lewis. Asam merupakan senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau sebagai akseptor, sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat memberi pasangan elektron atau disebut donor. Persamaan reaksi yang terjadi adalah H2O ditambah CO2 menghasilkan reaksi H2CO3. Berdasarkan struktur Lewis, senyawa H2O terdapat pasangan elektron bebas atau PeB pada atom pusat yaitu O, sedangkan pada senyawa CO2 pada struktur Lewis, atom pusat yaitu atom karbon tidak memiliki pasangan elektron bebas yaitu PeB. Sehingga untuk berkaitan antara H2O dengan CO2, senyawa H2O memberikan pasangan elektron kepada CO2 agar dapat berkaitan membentuk H2CO3.
Karena H2O sebagai pemberi pasangan elektron, maka H2O adalah basa Lewis. Sedangkan CO2 karena menerima pasangan elektron, maka CO2 adalah asam Lewis. Nah, dari pembahasan tersebut, kesimpulannya adalah H2O bersifat basa dan CO2 bersifat asam. Nah, setelah kita simak video pembahasan tadi, maka jawaban yang tepat untuk soal berikut adalah D. Basa. Perhatikan kesimpulan percobaan berikut. Pada percobaan pertama, perbandingan antara gas asetilen dan gas oksigen yaitu 2:5 dan menghasilkan pembakaran sempurna karena tidak menghasilkan jelaga atau sisa pembakaran. Pada percobaan kedua, perbandingan antara gas asetilen dan gas oksigen yaitu 2:7 dan menghasilkan pembakaran tak sempurna karena tidak menghasilkan jelaga atau sisa pembakaran. Hasil kesimpulan yang sesuai dengan gambar pada pembahasan. Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna akan terjadi jika bereaksi cepat dengan oksigen. Percobaan pertama termasuk ke dalam pembakaran sempurna karena tidak ada sisa pembakaran atau jelaga. Sedangkan pembakaran tidak sempurna adalah kebalikan dari pembakaran sempurna jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar. Pada percobaan kedua termasuk ke dalam pembakaran tidak sempurna karena menghasilkan sisa pembakaran atau jelaga. Baik, hari ini saya akan menjelaskan nomor 18. Perhatikan persamaan reaksi asam dan basa berikut. NH3 tambah H2O menjadi NH4 plus tambah OH-. Yang kedua, NH3 tambah BF3 menjadi NH3BF3. Yang ketiga, H2PO4 min tambah H2O menjadi OH min tambah H3PO4. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis berturut adalah. Nah, ini itu caranya. Yang Arrhenius itu langsung kita sesuaikan dengan persamaannya aja. Kalau yang basa mengeluarkan atom H+ dalam air, kalau yang asam mengeluarkan ion OH. Nah, ini mungkin agak susah ditentukan ya. Jadi kita loncat dulu yang Bronsted Lowry. Yang Bronsted Lowry itu dia itu kan kita cari dulu yang kira-kira sama. NH3 jadi NH4. H2O mirip kayak OH. Nah, jadi ini kan nomor 1 NH3 H-nya itu bertambah 1 jadi NH4 dan si H2O H-nya berkurang jadi 1, dia memberikan H-nya ke si NH4. Nah, berdasarkan pengertian dari Bronsted Lowry, yang bertambah itu adalah asam. Jadi, dan yang berkurang itu adalah basa. Jadi yang nomor 1 itu adalah Bronsted Lowry. Nah, yang Arrhenius itu dia itu memberikan ikatan bebasnya. Nah, NH3 itu kan kalau di BF3 di kayak waktu kelas 10. Nah, NH3 itu masih ada sisa ion bebas. Jadi yang ada sisa ion bebas itu BF3. Jadi BF3 yang nomor 2 ini itu Lewis. Nah, kalau udah begini kita udah dapat mana yang Bronsted Lowry, mana yang Lewis. Berarti otomatis yang nomor 3 ini adalah Arrhenius. Jadi jawabannya adalah yang D, 3, 1, dan 2.